Semangat pagi. Pada ilustrasi sebelumnya di video saya ini terlihat kejadian di mana sebuah mobil menabrak seekor sapi. Seandainya pada saat itu supir sendiri tanpa pemilik mobil ataupun penumpang lainnya, tanpa dashcam, otomatis si supir akan sulit menjelaskan kejadiannya kepada pemilik ataupun kepada pihak yang berwajib ataupun kepada asuransi. Nah, itulah fungsinya dashcam. Memang kita tidak ingin mengalami kejadian yang tidak diinginkan. Tapi dashcam ini berfungsi sangat baik pada saat terjadi kejadian yang kita tidak inginkan. Baik merekam kejahatan ataupun kejadian-kejadian yang terjadi pada kendaraan kita, ataupun mungkin bisa membantu juga pada kendaraan lain yang mengalami kejadian di depan kita. Maka dashcam adalah sebagai saksi yang sangat baik karena berupa video. Pada hari ini saya memberikan tutorial lengkap step by step pemasangan dashcam yang sudah saya pakai pada mobil saya. Dashcam yang sudah saya pakai selama 1 tahun sudah terbukti cukup baik. Ini dari Xiaomi 70 Mei, tapi yang belum internasional, masih berbahasa Inggris. Jadi belum ada bahasa, masih berbahasa Cina, belum berbahasa Inggris. Yang internasional sudah berbahasa Inggris. Pemasangannya cukup mudah. Kita hanya memerlukan satu alat saja, yaitu ini. Sebelum menggunakan 70 Mei, saya menggunakan dashcam yang ini, yang murah, dari yang cukup murah, harganya tidak sampai 200.000, tapi kurang puas hasilnya. Akhirnya saya memutuskan menggunakan dashcam Xiaomi yang masih produksi Cina, yang hanya bisa berbahasa China. Harganya ini tidak sampai 700.000 rupiah saya beli. Adapun kelengkapannya dashcam ini sendiri, kita mendapat dashcamnya, kemudian chargernya khusus untuk dashcamnya ini, dan kabelnya. Kabel ini panjang kurang lebih hampir 4 meter, 3,5 meter, sekitar 3,5 meter. Sebelumnya pemasangan dashcam ini tidak melubangi apa-apa. Yang terbaru ini pemasangan dashcam ini saya taruh di sini, kemudian masuk ke sini dan lewat bawah sini sampai kabelnya melewati sini terus ke arah dashcamnya. Karena pemasangan dashcam ini di sini. Nah, jadi kan kabelnya itu dari sini ke sini. Dari atas plafon ini menuju ke pilar A, masuk ke bawah daripada konsol box, masuk ke sini. Tapi pada saat pemasangan di sini kurang rapi, kurang cantik. Nah, makanya sekarang sambil membuat tutorial pemasangan, saya sudah mempersiapkan peralatan supaya pemasangan kabel ini kelihatan lebih rapi. Pertama yang dilakukan adalah kita mempersiapkan bor. Nah, bor ini Black Decker. Saya menggunakan mata bor yang memang khusus untuk membuat lubang. Jadi dia dari kecil, kita tergantung lubangnya mau besar berapa. Dia bisa tergantung kebutuhannya. Dia sampai besar lubangnya itu adalah 22 mm diameternya. Tapi untuk kebutuhan dashcam ini, untuk pembuatan lubang kita sesuaikan dengan kepalanya ini. Jadi kita gunakan yang sampai 12 mm. Pertama kita harus membuat lubang. Lubang ini di sini. Saya buat lubangnya di sini dengan melubangi ini supaya rapi. Nah, sekarang sudah ada lubang ini.
lubangnya ini saya buat dengan bor ini. Sekarang kita memasukkan kabel ini, kabel casnya ini melalui lubang ini. Nah, kita masukkan. Nah, sudah masuk. Sekarang kita melepas box peralatan untuk expander. Cukup mudah. Setelah kita memasukkan kabel ini, kita harus melepas ini karena biar kabel ini akan melewati ini. Ini mudah. Kita hanya pegang, kemudian kita tarik. Tarik. Ya, di sebelahnya lagi kita tarik. Sudah lepas. Kita taruh. Nah, di sini kita tinggal mengambil kabel yang di belakang ini tadi. Setelah kita tarik, kita ambil kabel ini sampai posisinya maksimal. Nah, ini chargernya kita pasang, jadi dia betul-betul posisi kabel ini tidak ketarik tapi juga tidak terlalu longgar, supaya posisinya akan lebih rapi. Kemudian kita selipkan di sini. Sini kita selipkan kabel ini, nanti akan mengarah lewat pilar A. Nah, memudah ini melepas pilar A pun sangat mudah. Kita hanya cabut ini karetnya. Nah, kita lepaskan karetnya, tarik saja. Ini kita tekan dengan jari. Ya, udah lepas. Nah, lepas. Kita taruh dulu. Nah, kemudian kabelnya yang ini kita selipkan di sini. Setelah kabel ini kita selipkan di sini, nah ini kita harus selipkan menuju ke posisinya akan kita pasang dashcam tersebut. Jadi kita kira-kira, nah ini perkiraannya di sini pemasangannya. Ini cukup mudah, kita cukup selipkan saja. Nah, kita cukup selipkan, ditekan, masuk sini. Nah, sudah rapi dia. Jadi yang akan keluar hanya kabel yang untuk dashcam saja. Kemudian tidak lupa ini kita isolasi supaya perkabelannya rapi. Jadi kita isolasi untuk mengikat sini, ataupun kalau pengen praktis tanpa isolasi bisa pakai kabel tis. Tapi kebetulan saya tidak bawa kabel tisnya, ini saya cukup isolasi saja supaya dia kabelnya akan rapi. Nah, ini rapinya kabelnya ini ngikuti kabel yang ada di sini yang sudah bawaan mobil. Cukup 2 atau 3 titik yang kita ikutkan saja dengan kabel aslinya, sehingga pada saat kita pemasangan tutup pilar itu akan lebih mudah karena dia kabelnya rapi. Kita harus memastikan bahwa kondisi dashcamnya ini kalau baru pasti normal, tapi memastikan bahwa kondisi dashcam ini dapat merekam. Kita pasang dulu kabelnya, casnya, kemudian kita pasang kabelnya. Jangan lupa dia harus menggunakan memory card. Nah, memory card yang saya gunakan menggunakan 32 GB. Jadi dia bisa sampai 128 GB penggunaan memory cardnya. Kita pasang memory card, kemudian kita pasang kabelnya. Apabila dia hidup, kita on-kan kunci kontak. Dia mengeluarkan, nah itu ada suara. Nah, ada suara recording started. Apabila dia berkedap-kedip hijau, terang redup, berarti dia merekam secara normal. Nah, ini kabel sudah terpasang dengan rapi. Kita lakukan isolasi, yang rapi supaya ini pada saat kita memasang pilar ini lebih gampang. Jadi kita ikuti saja kabel yang ini, kita isolasi supaya dia kabelnya tidak
bergeser pada saat kita memasang pilar. Sudah rapi, maka tinggal kita memasang pilar. Nah, memasang pilar kita memang harus sudah beberapa kali membuka, jadi sudah tahu posisinya. Di sini dia ada locknya 2. Di sini harus masuk ke dalam sana. Di situ ada posisi lubangnya. Nah, kita dorong saja, dia masuk. Setelah itu ini kita masukkan di lubangnya sini. Kita tekan saja. Nah, itu. Nah, setelah terpasang semua, kita pasang karetnya kembali. Nah, kita rapikan dengan menekan. Kita tekan saja sampai dia posisinya betul-betul menempel di bodi kendaraan. Setelah itu tinggal kita memasang glove lagi. Glove ini kita caranya harus masukkan dulu ini. Ini ada penahannya, kita masukkan dulu. Nah, setelah kita masukkan, kita cari posisinya dudukannya. Setelah itu kita tekan saja. Sudah. Oke. Demikian pemasangan daripada tutorial pemasangan dashcam Xiaomi. Mantap.